Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Puji Tuhan, kita ada di minggu ketiga di bulan Desember ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan, kita boleh bertemu kembali, kita boleh beribadah bersama-sama, kita boleh berhimpun kembali. Semua hanya karena kebaikan dan pertolongan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih semua di dalam Tuhan. Malam hari ini saya ingin menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan juga di luar kota Jakarta, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Pulau Sulawesi, di Pulau Kalimantan, di Pulau Papua, dan Ambon, NTT, dan pulau-pulau lainnya, Sulawesi. Puji Tuhan, shalom, selamat malam. Teman-teman yang ada di Facebook, teman-teman yang ada di YouTube, yang secara live malam hari ini, kita beribadah berjumpa kembali. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Desember di tahun 2022 ini. Minggu depan kita akan sama-sama merayakan ibadah Natal, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya anugerah Tuhan besar, anugerah Tuhan dahsyat, anugerah Tuhan luar biasa. Kita yakini, kita imani, kita percaya di Natal kali ini hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan, sehat, kuat, berhasil, beruntung, sukses, dan kita hidup dalam janji-janji kebenaran firman Tuhan. Saya ingin menyapa juga teman-teman, sahabat-sahabat saya yang ada di negeri Malaysia. Shalom semua Malaysia. Puji Tuhan, haleluya. Oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan, di minggu kemarin selama 2 minggu saya ada di negeri jiran Malaysia, Bapak Ibu Saudara. Hari pertama saya ada di Sabah, saya ada di kota Kinabalu. Lalu hari kedua saya masih tetap di kota Kinabalu. Lalu hari ketiga saya berangkat ke Keningau, masih di sekitaran Sabah. Setelah dari Keningau, saya langsung bergegas pergi ke Nabawan. Setelah saya dari Nabawan beberapa hari, 2 hari, 2 malam 3 hari, lalu saya kembali ke kota Kinabalu. Setelah itu saya berangkat ke Tawau, harus melayani jemaat-jemaat di Jalan Apin-Apin, kebun sawit Pelda Umas. Lalu esok harinya, hari Minggu, saya melayani di gereja rekan saya, Pastor David, di ibadah Ahad. Dan juga malamnya saya melayani di Hotel Emas Tawau, dihadiri kurang lebih 500-600 jemaat Tuhan. Saya merasa sangat tersanjung, kebaikan Tuhan dahsyat luar biasa. Setelah itu lalu saya kembali lagi ke kota Kinabalu. Di hari ke-12 kalau saya tidak salah, di hari saya ke-12 saya kembali lagi ke kota Kinabalu di Sabah. Lalu saya melayani ibadah KKR, malamnya dihadiri 200 orang lebih. Dan juga esok harinya saya pergi ke Sarawak, saya pergi ke kota Kuching, di mana di hari Rabu dan Kamis tanggal 14-15 Desember kemarin, itu malam pertama dihadiri kurang lebih 1.500 orang, Bapak Ibu Saudara. 1.500 jemaat Tuhan. Ada yang hadir dari Sabah juga, ada yang hadir dari Bintulu, ada yang hadir dari Sibu, ada yang hadir dari Miri. Dan di malam kedua, di luar dugaan, jemaat bertambah-tambah menjadi 2.500 kurang lebih, Bapak Ibu Saudara, sehingga ruangan di tempat ibadah itu penuh sesak. Saya sangat appreciate sekali, terima kasih buat Tuhan Yesus, dan juga untuk seluruh host yang mengundang saya, teman-teman saya yang ada di Sabah, Ibu Shirley dan seluruh pastor-pastor, dan juga teman-teman di Sarawak, Pastor P5 yang sudah mengundang mempercayakan saya boleh KKR 2 hari bersama dengan tim Pastor Michelle dan juga Pak Hendra. Kita melayani kurang lebih ada 6.000 jemaat selama saya ada di Sabah dan di Sarawak selama 12 hari. Ada 6.000 jemaat yang dilayani firman Tuhan, didoakan, dan banyak mujizat terjadi. Banyak mujizat kesembuhan dialami oleh banyak anak-anak Tuhan di Sabah dan di Sarawak. Dan doakan
tahun depan saya akan kembali, tahun 2023 saya akan kembali ke Sarawak, saya akan kembali ke Sabah, dan juga saya akan pergi ke Semenanjung. Mungkin itu di KL, Kuala Lumpur, atau di Pinang, atau di Johor, atau di Negeri Sembilan, whatever the place. Intinya tahun depan saya akan berangkat lagi ke negeri Malaysia, memberkati dengan ibadah KKR kesembuhan. Dan juga tahun depan kita akan menyambangi Brunei Darussalam dan juga negara-negara Asia seperti India dan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dukung saya dalam doa dan biarlah Tuhan mengutus saya untuk melayani banyak jemaat-jemaat Tuhan. Dan yang di Timor Leste, selamat malam, yang di YouTube dan juga di Facebook yang sedang menyaksikan siaran live ibadah Minggu Anugerah minggu ketiga di malam hari ini, puji Tuhan. Timor Leste, Hong Kong, Cina, Taiwan, Inggris, Arab, Amerika, Kanada, Jepang. Shalom, selamat malam semua sahabat-sahabatku. Puji Tuhan, memang kalau mungkin Bapak Ibu Saudara melihat, Pastor kayak kurang istirahat ya. Ya kurang, makanya matanya agak sedikit bengkak dan berjendil. Tapi live show must go on. Ibadah live ini harus tetap berlangsung. Ibadah live malam hari ini harus tetap diadakan. Ibadah live malam hari ini harus tetap menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live di malam hari ini. Dan by the way, mulai hari ini tadi pagi ibadah live kita ditiadakan, dan mulai hari ini dan sampai seterusnya ibadah live Minggu Anugerah hanya diadakan pada Minggu malam pukul 7. Jadi Minggu malam pukul 7 kita kembali lagi bersama-sama. Jadi pagi ibadah Minggu sudah ditiadakan dan hanya ada di ibadah Minggu malam seperti ini. Kita kembali seperti format awal. Hari Minggu malam kita beribadah bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, kita dengar firman kabar baik bersama-sama yang menguatkan, memberkati, memerdekakan, melepaskan, dan membuat kita mukjizat. Dan by the way, saudara boleh siapkan minyak urapan. Minyak urapan saya tinggal sedikit, Bapak Ibu Saudara, karena senantiasa selalu digunakan dan dipakai dalam hari-hari saya dan juga mendoakan orang dan juga ibadah-ibadah KKR. Siapkan minyak urapannya, karena malam hari ini saya ingin berdoa buat semua jemaat-jemaat Tuhan. Buat saudara-saudaraku yang ada di Sarawak. Shalom Sarawak, Shalom Kuching, Shalom Sibu, Shalom Miri, Shalom yang ada di Sabah. Saya ingin menyapa semua yang ada di Sabah, yang ada di Kota Kinabalu, Keningau, Nabawan, Tawau, dan juga teman-teman yang ada di Johor, di Penang, Negeri Sembilan. Shalom semua. Malam hari ini kita percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita bersama. Malam hari ini kita akan berdoa dan mendengar firman kabar baik. Dan saudara terima kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, saudara silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan juga di grup-grup WhatsApp, dan juga di grup-grup Telegram, agar banyak jiwa menerima doa, firman kabar baik, dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami kembali ke format yang awal. Ibadah Minggu Anugerah hanya diadakan satu kali di setiap minggu malamnya pukul 7. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Kami berkumpul, kami berhimpun, beribadah secara live Tuhan. Ada banyak jemaat yang akan bergabung, akan ada ribuan jemaat Tuhan yang akan kembali bergabung, beribadah, mendengar firman kabar baik, dan berdoa bersama. Karena kami percaya mukjizat Tuhan masih ada, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mukjizat Tuhan tidak berubah. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memerdekakan kami, Tuhan melawat kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu. Kami siap memulai ibadah kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sekali lagi saya menyapa shalom, selamat malam semua teman-teman di Malaysia, teman-teman di Manado. Puji Tuhan, tahun depan saya akan ke Manado. Saya kasih bocoran ya. Tahun depan saya akan KKR di Manado. Tahun depan saya akan KKR di Palangkaraya. Tahun depan saya akan sering ke kota Makassar. Lalu saya akan pergi ke kota Malang, lalu saya akan ada di Surabaya, lalu saya akan ada di Balikpapan,
lalu saya akan ada di Sampit, ya. Shalom Sampit. Dan awal tahun saya akan ada di Palembang menghadiri acara KKR Natal Pertamina. Jadi buat teman-teman yang ada di kota Palembang, sampai jumpa bulan Januari ini di kota Palembang. Dan ada banyak sekali, dan tahun depan saya juga akan berangkat ke negeri India, membuat KKR di sana. Dan saudara mohon dukung dalam doa agar banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom bagi kita semua. Dan Kupang, saya juga akan hadir ke Kupang, kota Kupang. Dan di NTT saya akan hadir di sana. Di Papua saya juga akan hadir di sana tahun depan. Jadi pastikan saya sedang menyusun schedule semuanya untuk pergi to bless other people with His mercy and His power through Holy Spirit. Baik, saya akan berdoa malam hari ini bagi jemaat-jemaat Tuhan. Dan apabila malam hari ini jemaat-jemaat Tuhan sedang bergumul tentang keluarga, rumah tangga, izinkan saya, Pastor Verona, berdoa buat keluarga dan rumah tangga kita. Teman-teman di YouTube yang sedang menyaksikan siaran langsung dan juga Facebook, mari silakan bagikan siaran live ini, karena siaran live ini langsung dikonekkan dari YouTube dan Facebook sama-sama live berbarengan. Jadi kalau ada yang tidak punya YouTube, saudara bisa menyaksikan di Facebook. Kalau tidak punya Facebook, saudara bisa menyaksikan di channel YouTube saudara. Dan jangan lupa minyak urapan hari ini kita akan berdoa untuk mendoakan orang-orang sakit. Pokoknya ibadah yang saya pimpin terus berdoa agar mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa malam hari ini untuk mereka yang bergumul tentang keluarga dan rumah tangga. Kita berdoa ya, teman-teman Facebook, teman-teman YouTube, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa, biarlah anugerah Tuhan turun, tercurah atas setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun yang di channel YouTube Pastor Verona Official. Secara live kami berdoa, sepakat, satukan hati, berkati keluarga rumah tangga kami, berkati keluarga kami, hubungan suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, ipar dengan ipar, dan keluarga besar kami diproteksi Tuhan, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami tolak setiap roh perzinahan, roh perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, lewat mulut, lewat ucapan, lewat tindakan, lewat perbuatan. Kami menolak kuasanya di dalam nama Yesus. Dan berkati keluarga rumah tangga kami ya Tuhan. Lepaskan kami dari setiap roh dusta. Mungkin suami istri sering berbohong, orang tua dan anak sering berdusta, mertua dan menantu sering berbohong, ipar dan ipar sering berbohong. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tidak berkuasa atas keluarga rumah tangga kami. Keluarga rumah tangga kami penuh dengan keharmonisan, penuh berkat, penuh mujizat, penuh pertolongan Tuhan, penuh dengan keharmonisan yang dari sorga. Terima kasih Bapa. Roh perceraian aku patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh adu domba aku patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kuasa yang ingin menghancurkan keluarga rumah tangga kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas keluarga rumah tangga kami. Keluarga rumah tangga kami diberkati, sukses, berhasil, beruntung, diangkat Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami dapat berkata, keluarga kami adalah sorga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Malam hari ini saya terus berdoa buat teman-teman yang menyaksikan live di YouTube Pastor Verona Official. Dan juga teman-teman yang menyaksikan live malam hari ini di Facebook Pastor Verona Official. Kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang masalah bisnisnya, keuangannya, ekonominya sedang bermasalah. Izinkan saya berdoa malam hari ini untuk bisnis, dagang, usaha, ekonomi Bapak Ibu Saudara. Kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berseru memanggil nama Tuhan, tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini saya ingin mengajak ribuan jemaat Tuhan, mari kita berdoa, mari kita andalkan Tuhan, mari kita tetap percaya,
bahwa di dalam Yesus masih ada pertolongan, di dalam Yesus masih ada mujizat, di dalam Yesus masih ada jalan keluar. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, selama masih ada Yesus. Saudara dan saya punya pengharapan, saudara dan saya punya kepastian, saudara dan saya pasti ditolong, saudara dan saya pasti dibela, saudara dan saya pasti disertai, saudara dan saya pasti melihat jalan-jalan baru terbuka, saudara dan saya juga pasti akan merasakan pintu-pintu yang tertutup, pintu yang baru Tuhan bukakan bagi kehidupan saudara dan saya. Dan pergumulan kita akan dikalahkan oleh kuasa Tuhan bagi setiap kita, saudara dan saya, yang tetap percaya, mengandalkan Tuhan, dan berharap, berserah, berseru memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita berdoa hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin ekonominya sedang bermasalah untuk bayar cicilan rumah, bayar tunggakan, tagihan, dan lain-lain sebagainya. Tuhan, tolong kami. Andalan kami hanya Tuhan. Kami praktekkan firman-Mu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah jemaat-jemaat kami. Tuhan menjamah jemaat-jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka diberkati, mereka dipulihkan, mereka diberkati, mereka dipulihkan. Hutang pihutang, Tuhan tolong bagaimana cara kami melunasinya. Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Tuhan, Engkau mendengar seruan kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami berdoa, kami memuji Tuhan kami yang hidup. Kami memuji Bapa kami yang kekal. Kami memuji Roh Kudus kami yang dahsyat, yang bagi tidak perkara yang mustahil. Rabata kaya rabaya ya. Bisnis kami diberkati Tuhan. Jualan kami diberkati Tuhan. Properti kami, tanah kami, mobil kami, kereta kami diberkati oleh Tuhan. Baik bisnis online ataupun offline, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak berubah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Oh ya barabasyan da. Haleluya, amin, amin, amin. Selamat malam semua jemaat-jemaat Tuhan yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Sudilah Bapak Ibu Saudara bagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook. Semua yang di Makassar, semua yang di Manado, semua yang di Malaysia, di Sabah, Semenanjung, Sarawak. Silakan bagikan siaran live ini. Ibu Eja selamat malam. Keluarga keluarga Sis Tracy, selamat malam di Kucing Sarawak. Semua buat orang-orang Kucing. Bagikan siaran live ini agar jadi berkat bagi banyak orang. Bagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, grup-grup WhatsApp, grup Telegram. Bagikan agar banyak orang menerima pertolongan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Dan saatnya saya ingin berdoa untuk kuasa minyak urapan. Mari kita fokus, kita percaya mujizat Tuhan terjadi lewat kuasa minyak urapan. Menyembuhkan sakit penyakit kita, melepaskan segala keterikatan kita, membebaskan segala keterbelengguan kita. Kita yang mungkin sering melihat roh gelap, kita yang mungkin sering kecelakaan, kita yang mungkin sering kehilangan, kemalingan, kita yang mungkin sering sakit-sakitan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memakai kuasa minyak urapan. Akan menghancurkan kuasa setan, sakit penyakit, kesialan, dan kutuk-kutuk lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara malam hari ini, siapkan minyak urapan. Saya akan berdoa. Setelah itu kita letakkan minyak urapan ini yang sudah dioleskan lewat tangan kanan kita. Kita letakkan di bagian-bagian tubuh kita yang sakit. Dan kita percaya mujizat Tuhan masih ada. Ada banyak orang sakit ginjal disembuhkan. Batu empedu disembuhkan. Kanker, miom, kista, lumpuh, buta, tuli. Sembuh oleh kuasa nama Yesus lewat kuasa minyak urapan ini. Mari kita arahkan kuasa minyak urapan ini di layar kaca seperti ini. Semua ya. Baik yang di Facebook ataupun di YouTube, sama-sama kita arahkan minyak urapan ini di layar kaca. Dan saya akan berdoa malam hari ini untuk kuasa minyak urapan, untuk menjamah, memulihkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus, sebelum kami menggunakan minyak urapan ini, menggosokkan ke dalam tubuh kami, ke bagian tubuh kami,
dan juga kendaraan kami, rumah kami, bisnis kami ingin mendoakannya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, minyak ini sudah menjadi minyak kuasa, penuh anugerah, penuh mujizat, penuh tanda-tanda heran, penuh kemenangan, penuh kejayaan, penuh keagungan, melepaskan mereka yang terikat, membebaskan mereka yang terbelenggu, bahkan memberikan sukacita damai sejahtera bagi mereka yang sedang tertekan. Hadirlah kuasa-Mu lewat kuasa minyak urapan ini, Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap mereka yang membutuhkan mujizat lewat kuasa minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami berdoa. Mujizat masih ada, mujizat masih ada, mujizat masih ada, mujizat masih ada lewat kuasa minyak urapan ini. Ketika kami oleskan atas orang sakit disembuhkan. Ketika kami oleskan atas rumah kami diberkati. Ketika kami oleskan atas kendaraan kami dilindungi. Ketika kami oleskan atas orang yang tergeletak sakit, orang yang tergeletak sakit akan dibangkitkan dan dibangunkan dan disembuhkan. Ketika kami oleskan atas ekonomi keuangan kami diberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami berdoa, kami beriman. Ini terjadi di malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang saudara, minyak urapannya, urapi di tangan kanan seperti ini. Urapi. Lalu saudara, gosokkan minyak urapannya seperti ini. Lalu kita tempelkan minyak urapannya di bagian tubuh kita. Saya juga mengoleskannya, Bapak Ibu Saudara, mengurapi bagian perut atau lambung. Saya tidak punya riwayat sakit lambung ataupun apapun, tapi saya berdoa agar selalu lambung saya sehat, perut saya sehat, sehingga tidak ada sakit-sakitan. Ayo, letakkan tangan kanan saudara yang sudah diurapi dengan minyak. Arahkan tangan kanannya di bagian dada yang sakit, jantung yang sakit, benjolan, dimanapun. Saudara tinggal tempelkan saja. Saya akan berdoa, tumpangkan tangan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, secara live aku berdoa buat teman-teman di Facebook dan di YouTube. Tuhan jamah sembuhkan mereka. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya tumpang tangan orang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Yesus, sempurna adanya. Dan hari ini aku lihat kuasa malaikat Tuhan bekerja, membawa kesembuhan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakitnya yang tidak bisa aku sebut satu persatu, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan lepaskan yang terikat lewat kuasa minyak urapan ini. Bahkan Tuhan memberkati siapapun jemaat Tuhan yang ingin diberkati, diberkatilah lewat kuasa minyak urapan. Oh haleluya, orang yang diurapi dengan kuasa minyak urapan tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima pemulihan, terima terobosan, terima, dan terima. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Selamat malam semua teman-teman, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live ini di Facebook dan di YouTube. Semua sama-sama diberkati Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya diberkati Tuhan. Saya disertai Tuhan. Saya disayang Tuhan. Saya pasti dipulihkan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Firman kabar baik. Oleh karena itu sekali lagi saya menyapa shalom bagi kita semua yang menyaksikan siaran live. Yang Manado, Palembang, Makassar, Kendari, Malang. Shalom, selamat malam. Ya, mohon maaf apabila ada jemaat-jemaat Tuhan yang di pagi hari. Pastor, kok pagi hari nggak ada ibadah? Mulai hari ini ibadah pagi ditiadakan. Dan kita akan kembali bergabung bersama-sama di ibadah malam pukul 7 secara live seperti ini ya. Sehingga kita semua boleh berkumpul bersama-sama lagi seperti dulu. Kita berkumpul beramai-ramai, ada ribuan orang, 2.000 sampai 3.000 orang. Kita sama-sama live, sama-sama ibadah, sama-sama diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman kabar baik. Sebelum kita dengar firman kabar baik, sekali lagi saudara bisa bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan juga di grup-grup WhatsApp dan juga Telegram. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah Tuhan, kuatkan kami.
Dan hiburlah kami lewat firman Tuhan. Dan Engkau menjawab setiap pergumulan kami lewat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, terima kasih, haleluya. Amin, amin, amin. Malam hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang kuasa perkataan. Sama-sama dengan saya katakan, kuasa perkataan. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan malam hari ini sama-sama katakan dengan saya, kuasa perkataan. Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Injil Markus pasal kelima, mulai ayat yang ke-28 sampai dengan ayatnya ke-29. Dikatakan demikian, sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah disembuhkan dari penyakitnya. Lihat, ada seorang perempuan yang sedang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat ke banyak tabib. Dia sudah berobat ke banyak rumah kesembuhan. Dia mungkin juga sudah didoakan oleh imam-imam dan tabib-tabib. Tapi fakta dan buktinya dia tidak dapat disembuhkan. Dan ketika dia melihat Yesus Kristus, maka dia mulai percaya dan memiliki iman. Dan dia berkata, asal kujama ujung jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Nah, perkataan ini, Bapak Ibu Saudara, perkataan inilah yang mendorong pada akhirnya perempuan yang sedang mengalami pendarahan 12 tahun itu, dia beranikan diri untuk mendekat kepada Yesus, dekat kepada Yesus, dekat kepada Yesus. Dan pada akhirnya menjamah ujung jubah Yesus. Kenapa dia tidak berani menyentuh tubuh Yesus? Karena menurut tradisi Yahudi, perempuan atau wanita yang sedang mengalami pendarahan, apabila dia keluar rumah, maka dia harus ditimpuki batu dan dikucilkan. Oleh karena itu merupakan satu kenajisan bagi bangsa umat Yahudi. Dan Yesus adalah rabi, guru, pengajar agama yang terdidik dan yang mengerti hukum Taurat. Artinya perempuan ini tahu kalau saya sampai menyentuh Yesus tubuhnya, maka orang yang di sekeliling Yesus akan menghina saya, akan merajam saya, dan akan menganiaya saya. Oleh karena itu dia berkata, asal kujama saja jubahnya. Karena kalau jubahnya dijama, Bapak Ibu Saudara, ya gak ketahuan. Tapi Tuhan tahu. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan mengetahui kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tahu saya. Jangan lemas-lemas Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Sama-sama katakan dengan saya, yang di YouTube, yang di Facebook, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tahu saya. Tuhan tahu hati saya. Ayo sama-sama katakan sama saya. Tuhan tahu saya. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu pikiran saya. Dan Tuhan tahu seluruh aspek hidup kita. Amin. Apa buktinya Tuhan tahu? Waktu perempuan ini menjamah ujung jubah Yesus, Yesus tiba-tiba berhenti dan berkata kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah saya? Lalu murid-murid berkata, Guru, are you okay? Kita ini lagi dikelilingi banyak orang. Semua orang pasti ingin menjamah badan guru, tubuhnya guru. Yesus berkata, bukan. Sentuhan ini sentuhan yang berbeda. Karena ada kuasa yang keluar dari dalam tubuhku. Nah, kuasa ini yang keluar, ditarik, diambil. Yang pertama, oleh karena perkataan perempuan itu. Asal ku jamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Dan perkataan itu mendorong, menggerakkan iman. Sehingga perempuan ini bertindak, melangkah, menjamah jubah Yesus. Dan alhasil, Bible mencatat, seketika itu sembuhlah pendarahannya. Seketika itu sembuhlah sakit penyakitnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mengajarkan kita bersama bahwa hidup dan mati seseorang itu dikuasai dan ditentukan oleh lidah serta perkataannya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup dan mati kita
Ayo yang di Facebook, yang di YouTube, sama-sama katakan dengan saya. Hidup dan mati saya dikuasai oleh lidah dan perkataan kita. Jadi hidup dan mati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu dikuasai oleh lidah dan juga dikuasai oleh perkataan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, jika lidah dan perkataan kita baik atau positif, maka baiklah hidup kita. Amin. Amin. Sama-sama katakan dengan saya yang di Facebook, yang di YouTube. Sama-sama ada ribuan jemaat Tuhan. Jika lidah saya baik, jika perkataan saya positif, maka hari-hari depan saya juga akan baik dan positif. Amin. Jika perkataan kita baik, mulut kita positif, maka perkataan kita, tindakan kita, kelakuan kita, berkat kita, semuanya akan menjadi baik. Segala yang kita ucapkan baik, maka Tuhan yang akan memberkatinya. Sama-sama katakan dengan saya, kalau saya memperkatakan yang baik, kalau lidah saya gunakan untuk yang baik-baik, hal-hal positif, maka Tuhan yang akan memberkatinya. Kalau saudara sebagai contoh, saya yakin saya pasti sembuh. Saya yakin sakit saya pasti disembuhkan. Maka Tuhan akan menyembuhkan sakit kita. Amin. Kalau saudara sebagai pengusaha berkata, saya yakin usaha saya diberkati, saya yakin usaha saya sukses, saya yakin usaha saya beruntung dan berhasil, maka Tuhan akan membuat seperti apa yang saudara ucapkan. Amin. Amin. Kalau saudara ingin lihat rumah tangga saudara dipulihkan, istri saudara dipulihkan, suami saudara dipulihkan, anak-anak saudara dipulihkan, perkatakanlah perkataan-perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang Bapak Ibu Saudara? Yang baik-baik. Ucapkan setiap hari perkataan baik. Saya hari ini diberkati Tuhan. Keluarga kami diberkati. Keluarga kami sehat. Hidup kami sukses. Berhasil. Hidupku terus naik. Menjadi kepala. Aku mengalami banyak terobosan. Dalam finansial. Dalam keluarga. Dalam rumah tangga. Dalam pekerjaan. Semua yang baik akan terjadi dalam hidupku. Maka Tuhan akan memberkatinya. Maka Tuhan akan mengabulkannya. Sebab sesuai iman kita, maka itu yang akan terjadi atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin Malang. Kota Malang, halo, amin. Amin. Banjarmasin, shalom, amin. Sarawak, Malaysia, amin. Kucing, amin. Nabawan, Tawau, amin. Kota Kinabalu ada amin. Kalau kita perkataannya positif, perkataannya baik, hidup kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu akan baik juga. Kita juga akan menang, kita akan diberkati karena perkataan kita yang baik dan positif. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, jika mulut dan lidah kita, perkataan kita tidak baik, artinya ngucapin kata-kata negatif, maka buruklah juga hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa disembuhkan sakitnya? Kenapa banyak rumah tangga orang Kristen tidak bisa dipulihkan keluarganya? Maunya bercerai saja. Kenapa bisnis dagang usaha orang Kristen tidak maju-maju? Karena bukan Yesusnya kurang berkuasa. Karena bukan nama Yesus kurang berkuasa. Karena bukan minyak urapannya tidak manjur. Tetapi dikarenakan mulut kita sering mengucapkan hal-hal negatif. Hal-hal buruk. Sebagai contoh, saya tidak akan mungkin sembuh. Sakit saya sudah stadium 4. Saya sudah divonis dokter akan mati 3 bulan lagi. Masa depan saya suram. Saya ini kan bekas wanita pelacur. Saya ini kan bekas wanita piaraan. Saya ini kan bekas simpanan. Dulu kan saya homo pastor. Dulu kan saya lesbian. Dulu kan saya gay. Dulu kan saya mantan pelacur. Dulu kan saya mantan narapidana. Saya ini orang gagal. Saya ini lahir dari keluarga miskin. Saya nggak sanggup untuk menyekolahkan anak-anak saya. Saya nggak sanggup untuk memulihkan rumah tangga saya. Saya nggak sanggup bisa menyelesaikan bisnis saya. Saya sulit untuk menyelesaikan kuliah saya karena saya tidak punya uang. Saya tidak akan mungkin berhasil di masa muda saya. Saya ini adalah orang pengangguran, pastor, dan lain sebagainya. Maka yang akan terjadi adalah hidup saudara mengalami hari-hari buruk. Masa depan saudara akan mengalami masa depan yang biasa-biasa saja dan cenderung penuh dengan kegagalan.
Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, lidah dan perkataan hidup orang percaya penuh dengan kuasa serta diurapi oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, mulut saya. Jangan lemas-lemas ribuan jemaat Tuhan, ayo semangat. Jemaat Tuhan, ribuan jemaat Tuhan, ayo semangat. Mulut saya, perkataan saya, lidah saya diurapi Tuhan. Artinya itu dikhususkan oleh Tuhan. Mulutnya bukan sembarang mulut. Ucapannya bukan sembarang ucapan. Lidahnya bukan sembarang lidah, tetapi lidah yang penuh dengan kuasa dan juga lidah yang diurapi oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, lidah saya diurapi Tuhan. Lidah saya penuh dengan kuasa. Amin, saudara. Nah, saudara, saya mau kasih contoh. Saya mau kasih contoh dalam Bible. Ada lidah-lidah orang percaya yang diurapi Tuhan, including Christ. Including Jesus Christ. Mari kita lihat contoh yang pertama. Mulut dan perkataan. Lidah dan perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Yang penuh kuasa. Mari kita lihat. Yang pertama, ada satu tokoh yang bernama Yosua. Mari kita lihat dalam firman dalam perjanjian lama. Yosua pasal 10 ayat 12 dan 13. Yosua pasal 10 ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Lihat ya. Yosua berkata di hadapan orang Israel. Yosua berkata di hadapan orang Israel. Matahari, berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Lihat saudara. Yosua berkata di hadapan bangsa Israel bahwa matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan berhentilah di atas lembah Ayalon. Lihat ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Lihatlah saudara, bagaimana seorang manusia yang bernama Yosua berkata kepada matahari, berhenti di atas Gibeon. Dan bulan berhenti di atas lembah Ayalon. Dan memang berhenti, saudara. Memang berhenti. Tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Bayangkan saudara, mulut seorang Yosua, seorang abdi Musa, pelayannya Musa bisa menghentikan matahari dan bulan. Dan mulut saudara dan mulut saya juga diurapi oleh Tuhan. Bukankah ada banyak orang juga yang menyaksikan siaran live ini sering kali berdoa aja. Tuhan, berhentikan dong hujannya, saya mau berangkat ke kantor. Tiba-tiba hujan berhenti. Tiba-tiba di langit panas, Tuhan ini panas banget. Kira-kira panasnya udah ya Tuhan, mendung aja. Tiba-tiba mendung. Perkataan saudara dan perkataan saya itu ada kuasa. Ada mujizat. Diurapi Tuhan. Oleh karena itu jangan sembarangan menggunakan mulut dan perkataan kita. Amin. Amin jemaat Tuhan. Mulut kita penuh dengan kuasa. Mulut kita penuh dengan urapan. Sehingga alam jagat raya ini tunduk di bawah kuasa Yesus lewat lidah dan perkataan kita. So that's why mulai hari ini perkatakanlah perkataan-perkataan yang baik. Gunakanlah lidah kita untuk hal-hal baik. Ucapkan tiap pagi, saya sehat, saya sembuh, saya kuat, saya dijauhkan dari sakit penyakit, saya diberkati, usaha saya diberkati, bisnis saya diberkati, masa depan saya diberkati, saya punya masa depan yang cerah. Di dalam Yesus selalu ada jawaban, pertolongan, dan terobosan. Haleluya, apa yang kuucapkan itu yang terjadi, apa yang kuimani juga itu yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin saudara. Contoh yang kedua, tadi Yosua. Sekarang kita masuk ke salah satu tokoh, the center of public figure in the Bible. Who is? He is Jesus. Lihat Matius pasal 21 ayat 19. Matius 21 ayat 19. Dekat jalan
Ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, saya ulangi, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Wow. Wow, 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 wow. Jesus just speak out. Dia hanya berkata, engkau tidak akan berbuah lagi sampai selama-lamanya. Dan ayat-ayat selanjutnya berkata, murid-murid melihat pohon ara yang sudah dikutuk oleh Yesus. Dan dia berkata, Guru, pohon ara yang kau kutuk sudah kering, sudah mati, tidak berbuah. Contoh yang kedua. Yang pertama, Yosua menghentikan bulan dan bintang peredarannya. Yang kedua, Yesus mengutuk pohon ara dan pohon ara itu menjadi kering. Contoh yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, perempuan yang mengalami pendarahan tersebut. Kuasa perkataannya dalam Markus 5 ayat 28 sampai 29 saya bacakan sekali lagi. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ayat 29 dibalas dengan jelas. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Mulut kita penuh dengan kuasa. Mulut kita penuh dengan urapan Tuhan. So that's why be careful about your tongue. Be careful about your speak. Hati-hati dengan perkataan saudara. When we speak out, so careful. Take care our speak out. Take care our tongue. Jagalah. Jaga baik-baik. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jika kita telah menyadari bahwa di dalam lidah dan perkataan kita memiliki kuasa, yang pertama, ucapkanlah perkataan baik bagi hidup dan masa depan kita. Kalau kita udah tahu nih, mulut kita penuh kuasa. Mulut kita diurapi Tuhan. Saudara mau jemaat Tuhan, mau gembala, mau pelayan Tuhan, duta Kristus, orang miskin, orang kaya, orang terkenal, orang tidak terkenal. Mulut kita diurapi oleh Roh Kudus. Mulut kita dikasih kuasa oleh Yesus. Ada api di lidah kita, ada api di perkataan kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dong? Apa yang harus kita lakukan jika kita telah menyadari bahwa di dalam lidah dan perkataan kita memiliki kuasa? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ucapkanlah perkataan baik bagi hidup dan masa depan kita. Ucapkan hal-hal baik, ucapkan hal-hal positif. Rumah tangga saya pasti dipulihkan. Bisnis saya pasti berhasil. Pekerjaan saya pasti dipromosikan. Karir saya pasti cemerlang. Pelayanan saya penuh dengan jiwa-jiwa. Hidup saya diberkati Tuhan. Masa depan saya cemerlang. Masa depan saya diberkati. Masa depan saya penuh dengan kesuksesan. Masa depan saya penuh dengan keberhasilan. In Jesus' name, maka itu yang akan terjadi. Lihat dagangan saudara bilang, dagangan saya diberkati. Lihat kantor saudara, kantor saya diberkati. Lihat pelayanan saudara, pelayanan saya diberkati. Lihat anak saudara, ucapkan kata-kata baik buat anak saudara. Anak saya pintar, anak saya cerdas, anak saya jenius, anak saya berprestasi, anak saya diurapi Tuhan, anak saya ranking 1 di sekolahnya. Amin, haleluya. Amin. Itu yang Tuhan ajarkan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ucapkanlah perkataan baik. Dagangan saya pasti laku. Dagangan saya pasti berhasil. Dagangan saya pasti diberkati Tuhan. Ucapkan daganganmu. Ucapkan pelayananmu. Ucapkan tubuhku sehat. Tidak ada sakit-sakit lagi. Autoimunku sembuh. Aku diberkati. Aku kuat. Penyakit tidak berkuasa tubuhku. Kanserku sembuh. Miumku sembuh. Ginjalku sembuh. Semuanya sembuh. Maka itu yang akan terjadi. Bukan hanya Yosua bisa menghentikan peredaran matahari dan bulan. Tapi engkau dan saya pun bisa menghancurkan sakit penyakit, menghardik kuasa setan, menghancurkan semuanya. Karena di lidah dan mulut dan perkataan kita ada kuasa Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan malam hari ini. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika kita telah menyadari bahwa di dalam lidah dan perkataan kita memiliki kuasa? Yang kedua, kita harus melawan semua
Kita harus melawan semua fakta dan kenyataan dengan lidah serta perkataan kita. Faktanya ini COVID-19, tapi kita bisa melawan. We can fight back. Kita dapat melawan balik. Oke, boleh COVID-19, tapi usaha saya tetap diberkati. Boleh COVID-19, tapi saya tetap sehat. Tahun depan dunia meramalkan resesi ekonomi global, kita bisa lawan balik. Dunia boleh resesi, aku anak Tuhan yang diberkati, dipelihara, dilindungi, dijagai, ditolong, dan diberikan mujizat-mujizat setiap hari. Lawan, fight back, saudara. Jangan mau menyerah dengan fakta. Jangan mau menyerah dengan keadaan. Jika kita sudah tahu lidah dan mulut kita diurapi Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus melawan semua fakta dan kenyataan dengan lidah serta perkataan kita. Lawan, saudara. Lawan sakit saudara. Faktanya memang stadium 3. Faktanya memang stadium 4. Faktanya memang ada tumor. Faktanya memang ada kista. Faktanya memang sakit jantung, sakit ginjal. Tapi lawan dalam nama Yesus dengan mulut yang dipakai oleh Tuhan yang sudah diurapi. Pegang jantung saudara. Jantung saya pasti sembuh. Jantung saya pasti sehat. Lambung saya pasti sembuh. Lambung saya pasti sehat. Faktanya memang rumah tangga kita belum punya anak. Faktanya memang sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun kita nikah tapi belum dikaruniai anak. Pegang kandunganmu dan berkata dalam nama Yesus, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu karena firman Tuhan dan maka itu yang akan terjadi. Lambung saya sembuh, lambung saya sehat, saya tidak punya sakit lambung dan asam lambung. Semua sembuh. Amin. Saya aja Bapak Ibu Saudara, saya nih kalau saudara lihat wajah saya baik-baik ya. Usia saya sudah tidak muda lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya berdoa, wajah saya, seluruh sel dalam tubuh saya, seluruh organ tubuh saya, usianya 20 tahun lebih muda daripada usia saya. Contoh, misalkan usia saya 50 tahun. Saya minta sel organ tubuh saya, sel darah saya, rambut saya, wajah saya, 20 tahun lebih daripada usia saya 50 tahun. Contoh, lakukan itu saudara. Waktu saudara datang medical check up, dokter akan terbengong-bengong. Dokter akan tercengang-cengang. Bagaimana mungkin usiamu yang sudah 60 tapi organ tubuh usia 40. Bagaimana mungkin kau usia 40 tahun tapi organ tubuh usia 20 tahun. Believe it or not, I believe. Karena mulut kita ada kuasa, diurapi, dan dikuduskan oleh Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jika kita telah menyadari bahwa di dalam lidah dan perkataan kita memiliki kuasa, lalu apa yang harus kita perbuat? Yang ketiga, yang terakhir, berhentilah untuk mengucapkan perkataan negatif dan ucapan yang sia-sia. Stop mulai hari ini, ucapkan perkataan negatif, stop. Jangan ucapkan lagi perkataan negatif, perkataan yang sia-sia. Saya nggak bisa, masa depan saya suram, saya nggak punya uang untuk menikahi anak saya nggak punya uang untuk menikah, saya nggak punya uang untuk bangun rumah, saya kayaknya nggak mungkin, saya lahir dari keluarga miskin. Berhenti. Perkataan-perkataan negatif itu sumbernya dari setan dan kebodohan diri kita sendiri. Jangan mau. Orang yang sering mengucapkan kata-kata negatif, maaf agak keras, adalah orang-orang bodoh yang dipakai oleh setan, mau saja ditunggangin setan. Jangan mau dibohongin setan. Kita ini anak raja, kita ini orang kaya, kita ini diberkati, kita ini sehat, kita ini sukses. Di dalam Yesus mau ada pergumulan, ada tantangan, ada tekanan, kita pasti menang, kita pasti berhasil. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan berperang di depan kita, melawan setiap musuh-musuh kita dan menggantikan peperangan kita. Yang setuju katakan amin. Orang tua yang biasa mulutnya kasar sama anak, istri-istri yang biasa mulutnya sembarangan sama suami yang biasa mulutnya kasar sama istri sama anak-anak, berhenti mulai malam hari ini, Pak, Bu. Anak-anak, berhenti pakai mulutmu untuk Tuhan. Jangan dipakai mulut kita, lidah kita untuk setan. Dasar setan kamu, dasar kamu kurang ajar, suami nggak ada otak, istri kurang ajar, anak sialan kamu. Lihatlah, perkataanmu akan menjadi perkataan kutuk bagi hidupmu, istrimu, keluargamu, rumah tanggamu, dan anak-anakmu. Tapi mulai hari ini, tutup mulut kita. Stop mengucapkan kata-kata negatif. Stop mulai hari ini, semua yang sakit, saya sakit, gak sembuh-sembuh, udah minum obat, udah pergi ke dokter, masih sakit. Stop
Stop. Stop. Amin. Para pengusaha-pengusaha, stop. Ngomong resesi 2023, stop. Tahun 2023 saya bocorkan nih adalah tahun shine and glory. Tahun bersinar dan dimuliakan oleh Tuhan. Hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, karir kita, pelayanan kita akan bersinar cemerlang dan akan menerima kemuliaan Tuhan. Haleluya. 2023 bukan tahun resesi. 2023 adalah tahun shine and glory, shine and glory, shine and glory. Dari mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023, sepanjang 365 hari ke depan akan menjadi hari bersinar dan dimuliakan oleh Tuhan. We can be shine and glory. Kita akan bersinar, dipermuliakan, bersinar, dipermuliakan, bersinar dan dipermuliakan. Hati nurani saudara lain bisa menjawab malam hari ini. Apakah mulutnya masih mau dipakai setan untuk mengucapkan kata-kata negatif dan sia-sia? Atau digunakan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan? Saya orang diberkati, saya orang sukses, saya orang berhasil, saya orang yang sehat, saya ditolong Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman kabar baik malam hari ini. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah saya sampaikan. Ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live malam hari ini. Jangan lupa ibadah kabar baik hari Senin diliburkan. Kita akan mulai kembali bulan Januari. Kita akan mulai di bulan Januari ibadah kabar baik. Kita libur dulu ya sepanjang bulan Desember. Karena ada banyak kegiatan yang padat. Untuk saya mengharuskan tidak bisa meninggalkannya. Jadi saya mohon maaf. Tapi hari Rabu kita akan ketemu lagi ibadah doa pemulihan dan mukjizat. Hari Jumat depan, 29 wanita kita akan bertemu kembali. Karena minggu kemarin kita sudah libur. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih buat support dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Dan buat dukungan persembahan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja JCC. Karena gereja JCC dibangun oleh Tuhan lewat Bapak Ibu Saudara. Terus Bapak Ibu Saudara memberikan support, persembahan, perpuluhan yang menjadi milik bagian Tuhan untuk gereja. Dan biarlah semuanya ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat, saya tidak menggunakan dan memakai uang persembahan perpuluhan. Semua dipakai untuk pelayanan. Semua untuk pelayanan. Kalau saya melayani tidak pernah berbicara tentang uang, tapi ini untuk kebaikan bagi kita semua. Saya pun sebagai pendeta juga menabur dan memberi di gereja ini. Kadang ya banyak-banyak lah, macam-macam lah. Dan saya doakan setiap persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh Tuhan ya. Saya berdoa biarlah hidup Bapak Ibu Saudara diberkati. Dan juga minggu depan kita akan ibadah Natal bersama. Ibadah Natal akan diadakan pada tanggal 24 Desember pukul 6 sore. Bertempat di Gedung Metro Pasar Baru lantai 3 Jalan Haji Samanudi, Jakarta Pusat. Ibadah Natalnya tanggal 25 Desember, hari Minggu jam 10 pagi. Dan akan disertai juga ibadah HUT dan juga pembagian kado bagi jemaat-jemaat Tuhan. Saudara hadir ada di, di running text di bawah ini. Oke, itu saja informasinya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, penuh anugerah, diberkati, haleluya. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan doa, serta kesetiaan, serta apa saja yang Bapak Ibu Saudara telah berikan bagi gereja kami, Jesus Christ Church. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Facebook, shalom YouTube, haleluya. Selamat malam.